Halo semuanya, selamat datang di Potpokchan, wawasan keren di pojok kanan. Ya, bersama gue Irsan. Kali ini kita bakalan membahas soal gunung pergunungan, tapi ya bukan gunung yang biasa kalian pikirin ya. Oke. Ya, kali ini gue udah sama narasumbernya nih. Ya, silakan perkenalan, siapa nama narasumbernya? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki. Ya, terus ini perkenalan lebih dalam lagi dong. Kayak udah berapa gunung aja deh yang dinaikin? Untuk gunung itu enggak berapa ya? Pokoknya tuh ada Gunung Butik, Slamet, sama Gunung Gede sih. Oh, terus. Kasih tahu dulu deh IG-nya ya, IG-nya ya sekarang dulu. IG saya di bawah ini nih, pokoknya Maskai _y. Oke, ya langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Oke. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Selama pas perjalanan naik gunung, udaranya itu di lereng sama di puncaknya itu beda nggak? Untuk di lereng ya, kalau di lereng saya kurang tahu karena banyak kan penggunungan juga yang mempunyai lereng yang enggak multifungsi. Jadi mungkin untuk di base camp ya. Untuk di base camp tuh mungkin gimana ya? Udara di base camp tuh sangat ya biasa aja. Salah kan masih di kaki gunung ya. Sedangkan kalau misalkan kita udah nyampe puncak nih, biasanya tuh dari hawa udaranya itu tuh udah kayak misalkan udah dingin banget lah pokoknya, kayak wah sejuk banget gitu. Terus yang kedua, pas di gunung tuh ketemu hewan apa aja? Hewan sama tanaman apa aja gitu? Kalau di gunung nih ya, ketemu hewan-hewannya tuh biasanya tuh tergantung dari gunung itu sendiri. Misalkan ketemu burung-burung liar, biasa tuh yang sering banget sih burung gagak ya, gagak gitu. Terus juga tumbuh-tumbuhan, biasanya tumbuhan obat-obatan sama tumbuh-tumbuhan liar. Dan juga biasanya nih di setiap gunung tuh enggak semua tapi ada ya. Jadi di gunung itu tuh biasanya kalau dekat sama permukiman warga tuh ada kayak kebun-kebun warga gitu. Jadi ditata rapi, terus itu pasti treknya sih gitu. Jadi banyak banget tanaman sebenarnya. Oh iya. Terus, nah waktu naik gunung nih, sama siapa aja waktu itu? Wah, siapa aja? tergantung ya. Waktu itu saya pernah berempat, bertiga juga gitu. Jarang sih kalau untuk sendiri jarang. Nah, di gunung, selama di gunung tuh maksimal nih setahu aja. Posnya itu maksimal ada berapa? Tergantung sih sebenarnya kalau pos-pos itu, karena kan tergantung tingginya juga. Iya. Oh, biasa tuh tingginya itu yang diposin. Biasanya pos itu tergantung sama tempat-tempat kita base campnya juga. Kayak misalkan kalau misalkan ada tempat pos yang buat mendirikan tenda, pos-pos buat beristirahat, biasa tuh tergantung doang. Iya, jadi nggak buat netap di situ. Iya. Jadi banyak sih pos-pos tergantung tingginya juga gunung itu. Nah, cuacanya selama pas di sana gimana? Cerah terus apa gimana? Cuacanya ya, kalau cuaca sih untuk di gunung itu nggak bisa diprediksi. Kadang juga kadang panas, kadang hujan. Di base camp panas nih, misalkan cerah. Pas kita di trek jalan pendakian atau di puncak tuh kadang-kadang hujan gitu. Kadang hujan, ntar cerah lagi gitu. Nggak tentu ya? Nggak tentu, karena nggak bisa diprediksi sih kalau misalkan emang di gunung itu. Operatornya nggak konsisten berarti? Nah itu bener banget. Dia kan Operatornya nggak konsisten. ada map juga tuh di situ. Iya, maaf ya, benar. Makanya. Sinyal nggak ada sih sayangnya di sana ya? Iya, sinyal tuh jarang sih, mau ngechat siapa sih emang. Nah, ada deh. Gitu. Nah, terus ini kondisi tanahnya di sana gimana? Licin kah atau gimana? Untuk tanah di trek gitu ya? Iya, tanah pas di trek. Kalau di trek ya tanah itu tergantung sih. Kalau misalkan emang tanahnya itu suka banget diinjak sama orang, biasanya tanah itu lebih gampang untuk di jalan. Tapi kalau misalkan emang tanah itu biasanya nggak kena kaki pendaki gitu, jarang dilewatin, biasanya itu berlumut kan. Jadi tuh kayak gampang licin gitu, tergelincir kakinya gitu sih. Oh iya. Terus ini kan tadi ngomong hujan kan tuh? Hujan. Kadang hujan kadang enggak kan. Nah, kalau pas hujan itu neduhnya gimana? Apakah didiriin tenda atau gimana? Tergantung sih, biasa kalau diriin tenda tuh kita lihat dulu dari jamnya. Kadang kalau misalkan emang dari treknya itu tuh biasanya tuh ada pos buat diriin tenda tuh. Ya kan itu baru dipasang tenda. Soalnya kan nggak bisa buat jalur pendakian tuh dipakein tenda tuh nggak bisa. Jadi itu harus apa ya, kayak misalkan tuh harus ada tempatnya. Terus kalau hujan juga itu tergantung juga sih. Biasanya kalau misalkan emang lagi di trek jalan, biasanya tuh pakai jas hujan doang, nggak mendiriin tenda gitu. Oh, nggak ngedirin tenda Iya. gitu ya. Terus pernah ketemu ini nggak hewan-hewan liar, hewan-hewan buas gitu selama perjalanan gitu? Oh, untuk hewan-hewan liar sih jarang sih. Kalau untuk saya pernah naik gunung tuh jarang untuk ketemu hewan-hewan liar. Tapi kalau misalkan saya lihat di berita-berita tuh biasanya ada tuh orang sampai digigit gitu kan. Sebenarnya macan juga
apa ya, nggak mengerikan juga sih, Iya. nggak bakal digigit juga, Iya. paling telan. Nah, Nah, iya makanya iya gitu. benar dia sekali hap ya. Nah itu, Kan dia sejenis kucing elus saja. nah iya lu beda tapi Iya, elusnya beda. iya Pakai pakai langsung ya. ya itu dia. Sekali elus kita ngelus salah dikit cakarnya beda lagi, beda tempat ya. Makanya Cakar, itu ya. biasanya kalau di gunung-gunung itu kalau misalnya hewan buasnya biasanya itu jarang yang didaki tuh. Sekarang jarang banget orang pada mau ke situ karena hewan buasnya gitu. Banyak juga orang yang meninggal juga, kembali lagi tadi di suhu udara. Banyak pendaki-pendaki yang hipotermia biasanya itu karena kecerobohan dia nggak tahu persiapannya apa, tiba-tiba naik kedinginan terus ya udah hipo Langsung gitu, ya. langsung drop. langsung drop. Iya gitu. Nah di sekitar gua selama perjalanan ya itu nggak ketemu sungai atau danau itu sumber air mata air gitu buat Untuk minum? sungai danau tuh untuk saya pernah naik tuh jarang sih, bahkan nggak ada gitu. Tapi kalau untuk di Rinjani tuh saya pernah lihat di video-video orang tuh ya di TikTok atau di IG tuh biasanya ada tuh di tengah-tengah Gunung Rinjani tuh ada danau juga, dan itu banyak orang yang mancing juga tuh di situ. Banyak yang mancing. Banyak. Berarti masih bisa dibilang kejaga lah ekosistemnya. Masih Kak. dijaga, tapi ya gitu karena kan ini kan jalur pendakian ya, kita nggak mungkin di jalur pendakian tuh ada tempat-tempat orang naruh tong sampah kan, jadi biasanya orang buang sampah tuh di pinggiran gitu, tapi ya masih terjaga lah, bisa Masih bilang terjaga gitu. dirapihin lah, dibungkus Iya. nggak asal aja. Tapi ada juga kan beberapa Ada lah, itu biasanya oknum ya, ya, oknum pendaki tuh yang suka buang-buang sama sembarangan ini. bukan oknum yang mana kan, Yang mana nih? yang itu biasa yang apa suka Ya, udah itu mah beda konsep jangan di sini jangan. Terus nih pemandangan sama kesan sama kesan tentang pemandangan di gunung ini gimana sama Kesan ya, kesan itu sama pemandangan cukup relatif sih, karena pemandangan juga kita lihat kalau misalnya cuacanya lagi bagus ya pemandangan indah, kelihatan tuh lautan awannya juga bakal kelihatan, tapi kalau misalkan hujan susah gitu. Udah gitu doang ya pengalaman di gunungnya. Wah, gitu aja sih, tapi kan kalau pengalaman yang lain banyak. Oh banyak ya. Ntar aja itu di next video aja ya udah ya. Oke semuanya gitu aja dulu kali ya dari kita berdua, dari ini narasumbernya tentang pengalamannya. Ya oke segitu aja segitu dulu pengalaman dari Bang Ki yang katanya tuh paling kece di kelasnya. Nah sekian juga dari gua. Nah untuk IG-nya ntar dicantumin lagi deh biar nggak lupa ya. Bener banget. Editor tolong IG gue ya, di tag juga. Editor jangan lupa loh ntar deh. Kameramen yang bener kameramen. Bener banget sih itu. Iya. Ada editor tolong ya, di tag nih. Jangan salah Ntar penulisan. kameramen ingetin aja. Ya oke segitu aja dulu. Sampai jumpa lagi di Pot Pokjan, wawasan keren di pojok kanan. Bye.